Roka anak-anak. Dek kapan meeting leza? Mau dek bayi? Mau withdraw roka bayi kah? Makan pagi makan bayi withdraw. Makan berarti misi siap ya di Eko belajar tim leza. Oke, sebelum kita ini belajar kita doa siap. Tunggu masa. Saya mau angkat doa. Oh Edon ya, silakan Edon. Edon mau jadinya doa. Oke, tepuk tangan untuk Edon siap. Ya, sekarang mau ke sini. Siap go bullpoint, buku di atas meja, kita siap belajar. Ya, sebelum kita lanjut belajar, Pak Guru cek kehadiran Mio ya. Mio mas hadir baik. Hadir. Biar Pak Guru go ngasih. Audiensi Rosita Rambu. Cari Saratilia Narin Buku. Francisca Lasri Doe. Christos Thomas Bua. Maria Marcela Mamo. Petrus Filki Rampe. Yohanes Frederick Rembo. Yohanes Sylvester Mamu. Yohanes Vianney Tele. Oke, masing-masing bila saya hadir ya. Oke, tepuk tangan nanti masih kita siap. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai Pak Guru bertanya coba kita ingat tebak-tebakan. Mil tutup mata, Pak Guru tahu go apa dia. Apa mil tebak? Tutup mata masa. Tutup mata semua ya. Oke, sekarang mil coba tebak ya. Bunyi apa kena? Ya benar, bunyi tepuk tangan. Nah sekarang dia. Bunyi apa kena? Ya Edon, bunyi apa Edon? Ya, mau bunyi baik deh. Apa soalnya go foto. Sekarang dia baik. Bunyi apa baik? Firki? Oh, Firki penuh bunyi go ketukan meja. Ya, benar. Ya sudah tebak semua tuh. Sudah bunyi ketuk meja lah, terus bunyi ini tepuk tangan, terus ini bunyi apa ini? Nah, bunyi baik dia goyang sama ini botol. Misalnya apa gitu? Sekarang coba Guru tanam yuk. Dan pekerja Pak Guru tahu bunyi mana? Karena sampai bisa berbunyi itu kenapa? Kenapa? Oh Safi penuh kena botol digoyang, makanya air di dalam masih bisa berbunyi. Ya benar. Terus bayi? Edon? Oh Edon penuh. Karena meja diketok makanya berbunyi. Ya betul sekali. Nah sekarang pakai betul meja Jawa terus Pak Guru tanya mana? Kira-kira di Lazar kita belajar apa? Coba tebak. Belajar apa di Lazar? Ayo belajar apa? Ya benar, belajar materi IPAS. Materi IPAS kena? Materi itu apa? Materi bunyi. Ya benar, materi bunyi. Jadi kita ini hari kita di Lazar kena belajar tentang sumber bunyi. Dengan tujuan kita belajar kena siswa dapat mengidentifikasi sumber-sumber bunyi di lingkungan sekitar dengan tepat dan mandiri. Nah sekarang
Coba mi amati si pagurdo, cumingin pagurdo apa dia, tahu dia. Miro sudah. Terus dia, sudah tahu? Nah, mencatat apa yang bisa menyebabkan hari ruangnya bisa berbunyi terus virongi yang zone botol mencatat. Sudah mencatat. Nah, jadi dari benda berwarna jangan sampai terbunyi kena mungkin. Oh karena dia ini karya yang dipetik ya karena kan karya yang dipetik kan bisa bergetar makanya bisa menghasilkan bunyi. Nah, Pak Guru jelas ya kisah tentang materi ya. Jadi materi kenana tentang energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran atau gelombang yang merambat melalui medium seperti udara, air atau benda padat. Terus bunyi tercipta ketika suatu objek bergetar dan menyebabkan partikel di sekitarnya ikut bergetar yang kemudian menghasilkan gelombang suara yang merambat. Terus yang kedua kenana sumber energi bunyi. Sumber energi bunyi adalah benda atau objek yang menghasilkan gelombang bunyi. Sumber bunyi bisa berupa berbagai jenis benda yang bergetar. Dan getaran ini menyebabkan perubahan tekanan di udara yang kita tangkap sebagai suara. Terus yang ketiga kenana proses terjadinya bunyi. Sehingga bunyi ngelina karena prosesnya tanah ada dua proses yaitu getaran sumber bunyi. Suatu benda bergetar dapat menyebabkan perubahan tekanan pada udara di sekitarnya. Terus yang kedua penyebaran gelombang bunyi. Getaran tersebut merambat dalam bentuk gelombang melalui medium udara, air atau benda padat dan mempengaruhi partikel-partikel di sekitar sumber. Terus yang ketiga kenana penerimaan bunyi. Gelombang bunyi yang merambat akhirnya diterima oleh telinga manusia atau alat pendeteksi bunyi lainnya yang kemudian diproses sebagai suara. Terus yang keempatnya contoh sumber bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Sumber bunyi dalam kehidupan sehari-hari kena ada banyak ya. Contohnya dia baru kena perkakas rumah tangga, mesin cuci, blender, pemanggang roti. Karena yang bisa menghasilkan bunyi saat digunakan. Transportasi seperti mago otona, mago motorna, karena yang bisa menghasilkan bunyi. Terus yang terakhir yang kelima manfaat sumber bunyi. Manfaat sumber bunyi ada berbagai manfaat salah satunya dalam komunikasi ya. Bunyi digunakan dalam bentuk suara untuk berkomunikasi baik melalui percakapan, musik maupun alat komunikasi seperti telepon. Terus manfaat yang kedua navigasi dan deteksi. Energi bunyi digunakan dalam sistem sonar atau dalam sistem sonar untuk menentukan posisi atau keberadaan objek seperti kapal. Terus yang ketiga manfaat dalam pendidikan dan hiburan. Bunyi seperti musik dan suara memberikan manfaat besar dalam pendidikan dan hiburan seperti dalam pembelajaran, film, konser atau pertunjukan. Terus yang manfaat yang keempat pengobatan. Manfaat dalam pengobatan. Dalam bidang medis, energi bunyi digunakan dalam teknologi seperti ultrasonografi atau USG. USG
untuk memeriksa kondisi tubuh tanpa perlu prosedur invasif. Nah, terus yang manfaat yang terakhir kenana, peringatan atau keamanan. Bunyi digunakan dalam sistem alarm dan peringatan untuk memberitahu tentang bahaya atau keadaan darurat. Demi ang singin magu li ambulans kena tandanya ini ada mata atau magu li sirene polisi kenapa polisi lah tangkap mata paham ya tuh tentang manfaat bunyi kena ada berbagai bidang. Terus budrawana terus terjadinya bunyinya karena ada getaran. Terus ini contoh sumber bunyi kenana ada bisa dia baruna ada perkakas dia baruna atau mesin blender mesin cuci. Nah, terus bagian transportasi kena kendaraan oktona motorna yang bisa menghasilkan bunyi. Paham itu? Paham ya Pak Guru ini bagi kelompok Jatimio. Ini kerja ini soal dia. Bagi dua kelompok. Kelompok Mas Safi kelompok 1, kelompok Mas ini Fikri kelompok 2. Kerja nih soal jawabannya kena isi nih tabet. Kerja sih. Sudah. Baca je semua jauh kena naik tabel. Tabel kena sumber bunyi ada yang sumber bunyi buatan, terus ada yang sumber bunyi dari sumber bunyi alami atau dari alam. Ambil isi. Misalnya apa yang sumber bunyi buatan bisa kita manusia tahu karena termasuk dalam sumber bunyi buatan. Terus yang sumber bunyi alamiah, sumber bunyi alam kenana dari alam sendiri. Misalnya gobarana atau de corona, kenapa sumber bunyi alamina, sumber bunyi atau sumber bunyi dari alam. Itu isi dari tabel. Sudah, ketemu ya. Sudah apa ya? Sudah. Sekarang kelompok 1 presentasinya. Kelompok Mas Safi presentasi. Silakan Safi. Oke, tepuk tangan ke Safi. Nah, sekarang kelompok masa ini Firki, maju tingginya presentasi tugas kelompok. Ya, tepuk tangan Remo. Masuk kelompok 1 saya nih masa Firki dah presentasi. Remo kali. Nah, Remo.
Oke, geser empuk. Ya, jadi masa-masa metode presentasi rademo ya. Nah, jadi ada dua bagian bunyi yang dibuat, jadi bunyi yang dibuat oleh manusia atau bunyi buat sumber bunyi hasil buatan dengan sumber bunyi hasil dari alam. Nah, jadi bunyi kenana dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, sumber bunyi bisa berasal dari alam sendiri dan sumber bunyi yang berasal dari buatan manusia. Maramai ini dia misinamuna mi persenge ko punya ko mi persenge. Oh, bunyi vara kan bunyi ko vara kan bunyi alam buatan atau bunyi sumber bunyi buatan atau sumber bunyi alami. Oh, sumber bunyi alami, ya benar. Terus lonceng gereja kan sumber bunyi buatan atau sumber bunyi dari alam? Ya, sumber bunyi dari alam. Nah, mencatat sih, bicara mencatat sih sumber bunyi dari alam kena apa, terus sumber bunyi dari sumber bunyi buatan manusia kena apa, mencatat sih. Sudah tuh. Nah, sekarang new kembali ke masing-masing meja, mau kerja soal evaluasi. Soal boleh nomor kerja masing-masing, terus di kertas. Kerja kertas, aku bagi soal, kerja. Kerja yang remo. 5 menit ya. Sudah? Baik, terima kasih. Baca semua model soal. Bisa isi. Oke, sudah? Nah, sudah kumpul dia masuk dia ini meja Pak Guru. Kumpul masa. Sudah toh? Sudah. Itu nanti masih kita sih. Itu nanti masih kita. Nah, berdua kita kerja presentasi roa. Nah, terus ini kerja soal evaluasi. Nah, jadi anak-anak bunyi yang kita belajar, materi yang kita belajar di dalam zakana tentang bunyi itu adalah cara alamnya di mazini kita manusia menggunakan bahasa sains atau menggunakan menggunakan bahasa sains marang itu vararoana terus gobairwana dan berbicara kita bisa menjadi manfaat buat kita. Jadi Pak Guru ngedemiu mau Pak Guru jelas diana waktu dia baru nih belajar baik tentang sumber bunyi dan materi bunyi lah supaya mau mengajar ujian mau isi. Nah, sekarang sebelum kita waktu sebelum kita istirahat kita ini tutup saja dengan lego doa penutup. Satu itu kan masa kita. Nah,
Satu orang pimpin doa. Safi begitu pimpin doa. Terima kasih banyak Safi. Mau kusi atur kusi mau nak awal tuman ko buku berpayang dalam tas kerja ini. Betul. Sudah? Oke. Sukses Imiu, depan, waktu sekolah, mak terlambat.